Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nasta'dika bi irsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Ahraran zukuran balighina mustautinina ay bi mahallil Jumat. Syarat Jumat itu mendirikannya orangnya 40 orang, ahraran dari segi orang merdeka, zukuran lagi laki-laki, balighina lagi balik, mustautinina lagi berdomisili tetap, ay bi mahallil Jum'ati yakni di tempat sholat Jumat. Yang berdomisili tetap itu dengan sekira-kira mereka tidak bepergian, syitaan pada musim hujan, wala saifan dan tidak pada musim panas, illa kecuali bepergiannya lihajatin karena ada keperluan. Kaziaratin seperti berziarah, wa tijaratin dan berniaga, berdagang. Falau istawtana fi baladaini bi angkana lahu maskanani bihima fal ibratu bima fihi ahluhu wa man. Maka jikalau menetap oleh seseorang pada dua negeri dengan bahwa ada baginya dua rumah, bihima di dua negeri itu, fal ibratu bima fihi ahluhu wa man. Maka adapun yang direken yaitu dengan sesuatu yang negeri yang di dalamnya ada keluarga dan harta bendanya. Wa in kana fi ahadihima ahlun wal akhari malun fal ibratu bima fihi ahlun. Jika ada pada salah satu dua negeri itu keluarga dan yang satunya harta, maka adapun yang direken yaitu iqamatu fi aksa. Maka adapun yang direken yaitu dengan sesuatu yang mungkinnya dia pada sesuatu itu, yakni pada negeri itu lebih banyak. Fa in istawat in aqadat bihi fi kullin minhuma, jikalau sama oleh berdiamnya, maka jadi Jumat dengannya pada tiap-tiap satu dari dua negeri itu. Qala Zayyadi naqlan 'anil musannif, telah berkata oleh Imam Zayyadi pada menukil daripada Tuan musannif, amma sabiyul mumayyizu wal 'abdul musafiru fatasihhu minhu wa la talzamuhum wa la tan'aqidu bih. Adapun bocah yang tamyiz dan budak yang musafir, maka sah sholat Jumat dari mereka. Wal abdu wal musafiru ini ada wawanya, ya kan? Ini jam nak kurang ini, nggak mungkin. Oh, minhum sih. Lantas ini kita menang mahal doang. Nggak nyata, nggak nyata. Lantas wal abdu dan budak, wal musafiru dan musafir,
fatasihhu minhum, maka yaitu sah salat Jumat dari mereka. Wala talzamuhum, dan tidak wajib Jumat pada mereka. Wala tanaqidu bihim, dan tidak jadi mendirikan Jumat dengan mereka. Wa ammal muqimu ghairul mustawtini kaman nawal iqamata arba'ata ayyamin sihahin fatalzamuhu qat'an wala tanaqidu bihi wa tasihhu minhu. Adapun orang mukim yang tidak berdomisili tetap, seperti orang yang niat akan mukim pada 4 hari yang utuh, fatalzamuhu qat'an, maka wajib Jumat pada si mukim dengan pasti. Wala tanaqidu, dan tidak jadi Jumat bihi dengan si mukim. Wa tasihhu minhu, dan sah Jumat dari si mukim. Wa kadal musafiru li maksiatin, seperti ini talzamuhu la tanaqidu wa tasihhu, yaitu musafir li maksiatin, bagi maksiat. Li'annahu laysa min ahlir rukhas, karena musafir bagi maksiat itu bukanlah termasuk dari dia, bukan daripada tempat Jumat. Wa aman murtaddu, adapun orang murtad, fatalzamuhu, maka wajib Jumat pada si murtad. Wala tanaqidu bihi, dan tidak jadi Jumat dengan murtad. Wala tasihhu minhu, dan tidak sah Jumat dari si murtad. Wa ammal kafirul asli, adapun orang kafir asli, wal majnun, dan orang gila, wal mughma alaihi, dan orang yang ayam, fatalzamuhum, maka tidak wajib, fala talzamuhum, maka tidak wajib Jumat pada mereka. Wala tanaqidu bihim, dan tidak jadi Jumat dengan mereka. Wala tasihhu minhum, dan tidak sah Jumat dari mereka. Wa man ijtama'at fi sifatul kamal aqsuhada, siapa orang yang kumpul padanya oleh sifat sempurna, yaitu sebaliknya ini kafir asli, majnun, mughma alaih. Wa man la talzamu wa tanaqidu bihi wa tasihhu minhu wa huwa man lahu udrun min a'dariha ghairis safar, dan orang yang tidak wajib Jumat padanya dan jadi Jumat dengannya dan sah Jumat darinya, yaitu saudara-saudara sekalian, kata Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa aturan mendirikan Jumat ada 6, di mana yang keempatnya orangnya kudu 40 dengan kriteria orang merdeka, laki-laki 40-nya, baligh tentu berakal, begitu, baligh berakal, dan mustautin, berdomisili tetap. Artinya walaupun 40 kalau isinya budak semua nggak jadi. Walaupun 40 kalau ada perempuan 20, laki 20 nggak jadi. Walaupun 40 orang balik ada 20, yang bocah 20 nggak jadi. Begitu. Begitu juga musafir ada 1000. Ayo biar gampang 20 aja deh. Ada 20 orang situnya 20 enggak jadi, karena tidak mustautin, berdomisili tetap. Ini aturan. Orang situ berdomisili tetap, tuh biar gampang. Orang situ. Artinya orang situ dia enggak bepergian kecuali karena ada kebutuhan, dia modal
Wali Songo ntar pulangnya ke situ, itu namanya disebut mustautin. Begitu. Kita tinggal di Depok, kerja sih di Sudirman, ya bakal balik ke Depok, udah beres kerja nggak bakal nginep. Itu namanya kita udah orang Depok, berarti kita bukan mustautin. Kalau kita sholat di kantor itu 30 orang Depok, orang situnya ada 10, agak jadi Jumatnya, karena kudu 40. Hitung tuh, begitu hitung. Depan tuh berapa tuh, begitu. Orang dulu itu masjid tuh, biar tahu khutbah tuh mimbarnya di baris ketiga. Jadi yang di depan ini orang situ 20, yang baris 2 24 orang situ. Ya udah 40 dah. Selebihnya orang mana kek? Begitu. Bagaimana kita khotib? Sama aja. Begitu. Tinggalnya di Bintaro. Apanya? Gunung Sindur. Khotibnya di Al-Anwar. Iya. Kalau orang di Al-Anwarnya nggak ada 40, nggak jadi. Begitu. Kecuali dia 40, dia 41, kan dia anak bawang masalahnya. Kalau apa yang penting orang situnya 40. Ini aturan. Itu kayak begitu. Mesti berdomisili tetap di situ. Bagaimana ada orang punya rumahnya 2 di Rawabelong juga ada, Gunung Sindur ada, itu contohnya itu aja. Rawabelong ada, Gunung Sindur ada. Namanya dia netap di 2 negeri. Gunung Sindur itu Parung, Bogor. Ini sholat Jumat dia di mana? Yang punya 2 kampung nih, 2 kampung. Apa kampung Mesir yang sekarang kamu tempatin? Kamu tinggal di mana? Pasar Minggu. Rumahnya Pasar Minggu juga, Rasul Kuningan juga rumahnya. Gue sih KTP Kuningan gitu. Kita nggak mau lihat KTP agama, dia punya 2 rumah. Ini sholat Jumatnya di mana untuk menghitung dia orang situ. Kalau orang tuh punya 2 negeri, karena dia punya 2 rumah, maka dilihat di mana dia punya keluarga ngumpul, istri. Kalau di Kuningan dia namanya anak bau. Begitu. Tapi gua sih orang situ lahirnya, enggak dilihat lahirnya, lu tinggal di mana? Tuh begitu netepnya. Enggak sih sementara doang sih masalahnya. Begitu. Kayak begitu. Di mana dia netep keluarganya, anak bininya, itulah yang dilihat. Bagaimana kalau pisah? Anak bini di Roblong, tapi si harta Gunung Sindur. Oh iya, dagangannya begitu, dagangannya emang ada Bang Nur begitu. Wah, ini udah dipikirin sama Yai begitu, udah dicatat. Wa in kana fi ahadi ma'ahlun, kalau di satu negeri dia ada keluarga, di satunya lagi usaha dia, harta dia, dagangan dia, maka sholat Jumatnya yang ada anak bini, dialah orang situ, walaupun KTP-nya di udah ada harta gitu umpaman, itu nggak direken KTP bisa dibuat begitu. Mau pemilu aja banyak beredar mana-mana, bisa pindah sana pindah sini begitu kan, bisa begitu. Apanya? Dia apa?
Dia oh ijazah, iya 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 iya. Adalah keluarganya, di satu lagi usahanya, maka untuk Jumatnya disebut mustautin, yang dia ada keluarga, ada keluarga. Begitu. Bagaimana kalau sama di sini juga ada keluarga, ada anak, ada harta. Di sono juga ada keluarga, ada anak, ada harta. Ini namanya posnya dua. Begitu. Begitu. Disebutnya. Namanya gentleman. Begitu. Namanya. Apaan? Gentleman. Dua dia. Jadi di sini ada bini, anak, sini juga kampung sebelahnya ada bini, anak, ada. Itu di mana? Maka dilihat yang paling banyak diemnya. Dia sih diemnya di sini, kalau di sana sih waktu doang. Karena namanya pos dua. Berarti di kampungnya di sini. Begitu. Begitu. Dilihat kampungnya dia di mana? Yang dia paling banyak netepnya. Kalau sono sih cuman Sabtu Minggu doang, perjusam. Gitu. Sama bagaimana? Emang sehari di situ, sehari di sini, bisa ada bininya, ada anaknya, di usahanya. Di sini juga. Kalau udah begitu mah, udah di mana aja ketemu Jumat, dia orang situ. Kalau begitu. Begitu. Di mana aja. Begitu. Hah? Bukan, enggak empat juga. Dia hartanya di mana, kan dihitung semuanya. Kalau empat itu dia juga di hartanya, di sini ada anaknya, ada ini harta, ada anak, ada ya harta, ada anak, ada semuanya, dan sehari, maka ketemu Jumat lah dia di situ. Tapi kalau kemudian empat, Senin sampai Kamis nomor pos 1, Jumat pos 2, Sabtu pos 3, Minggu pos 4, ya itu yang di pos 1 dia ahli Jumat. Pokoknya kalau kayak begitu, dilihat aja dia ahli Jumatnya di mana. Begitu. Ada orang di Jawa punya rumah, emang kampung halamannya di Bon Mangga juga punya rumah, dan udah netep gua mau di Bon Mangga aja sampai mati. Kalau di Jawa nggak ngaji gitu. Kalau di Jakarta ngaji gitu. Bisa begitu man? Bisa begitu? Oh bisa. Saya mau di Jakarta. Pulang kampung lah kagak. Begitu. Pulang ke tanah air, kampungnya udah pindah. Gitu. Tadinya di desa, sekarang di kebun mangga. Begitu. Jadi dilihat dia netep di mana. Gitu. Enaknya dia ke Jawa ya silaturahim doang, habis itu pulang. Berarti dia orang sini. Tetapi kalau saya itu udah kelar mentugas nih, saya mau pulang ke Jawa aja dah. Kalau udah pensiun ke kampung halaman, itu berarti dia di sini merantau. Tuh kayak begitu. Itu berarti di sini mukim, mustautinnya di sana. Karena niat nggak pergi-pergi kecuali karena ada kebutuhan. Tapi ketika dia udah pergi bukan karena kebutuhan, emang dia pengen hijrah di situ tempatnya. Ini udah enak, bisa ini, bisa itu, kerja bisa, ngaji bisa. Kalau di kampung saya kerja nggak bisa, ngaji nggak ada, apa umpama.
Ya, dia udah netek, udah gua mau orang sini. Begitu. Ya. Nah, itulah dia namanya mustautin. Cara menghitung tuh begitu. Jadi orang 40 ini bukan asal 40. Dulu di daerah Melawai itu saya ngisi. Awal kali ketemu Taufik. Taufik itu temennya Kuku. Pertama kali itu begitu saya nggak mau sebut, takut direkam, repot. Saya ngajak Kamis Asar, tetap Kamis Asar, saya ngisi kajian, mana ngajinya Sapina. Tapi sebelum Sapina saya ceramah, ujungnya minta ngaji gara-gara saya disuruh ngisi Jumatan. Dia bilang, Pak Ustadz ntar dulu, saya mau hitung dulu ada orang berapa. Begitu kata manajernya. Saya bilang, Pak bukan orang berapa nih, orang mana-mana. Bapak orang Pamulang, bukan orang Jakarta Selatan. Aduh, anak buah saya aja orang Bekasi. Ini ada Tangerang. Jadi ini yang sholat ada berapa? Waduh, ini kudu abisan Jumat, kudu dohor ini. Gak bisa. Oh begitu, akhirnya minta ngaji Sapina. Begitu. Dia pindah dari situ ke Senayan. Ada hotel ke Senayan, dekat Albina. Saya ngisi ganti hari, saya nggak bisa ya. Gitu. Nggak bisa. Berhenti. Di situ sekali doang. Ada Senturi kalau nggak salah itu di situ ada hotel. Hotel Atlet. Saya nggak bisa ya, saya berhenti. Dari daerah Blok M datang. Melawai daerahnya. Itu begitu, perhotelan. Karena dia manajer hotel. Begitu. Begitu. Itu begitu. Jadi dilihat aja kita di mana. Itulah kita orang. Untuk menyebut apakah kita ini mustautin ataukah bukan mustautin. Itu begitu. Kata Imam Zayyadi, karena aturan Jumat ini ada kriterianya. Kriterianya adalah muslim orangnya. Ini aturan Jumat nih. 40 tuh 41 kriterianya orangnya muslim. 2 merdeka. 3 laki-laki. 4 baligh. 5 berakal. 6 berdomisili tetap. Ada 6. 40 orang dengan 6 kriteria. Yang 40 itu 1 kudu muslim. Ini udah disingkat sama Yai. 1 kudu muslim orang. 2 merdeka. 3 laki-laki. 4 baligh. 5 berakal. 6 mustautin. Maka dari 6 kriteria itu diurai. Karena syaratnya adalah baligh. Bagaimana kalau bocah? Bocah ada 2. Ada bocah sudah mengerti, ada bocah belum mengerti. Mengerti itu umumnya 7 tahun ke atas. Belum mengerti itu baru 3 tahunan. Namanya belum tamyiz. Kalau udah ngerti, bocah tuh. Ada bocah udah ngerti aturan sholat, udah cebok sendiri, makan sendiri, begitu. Minum sendiri. Maka bocah ini yang udah ngerti ini,
sholat Jumat sah kalau dia ikut Jumat. Wajib kagak, wong belum balik. Mendirikan Jumat kagak jadi. Kagak jadi. Kenapa? Karena untuk mendirikan Jumat orangnya kudu balik. Bocah. Enggak bisa. Doa. Bagaimana kalau budak? Hamba sahaya. Sekarang enggak ada, tapi kajian. Karena syaratnya merdeka dari 6. Hamba sahaya ikut sholat Jumat, jadi sah. Dia sholat wajib enggak? Bikin Jumat kagak jadi, itulah budak. Bagaimana musafir? Kita pergi ziarah Wali Songo, berangkat Kemis, nyampe Demak Jumat. Ini musafir, bukan mustautin. Bagaimana musafir? Bikin Jumat kagak jadi. Orang Depok bikin Jumat di Sudirman, nggak jadi. Musafir Kerawang, Tangerang, nggak jadi. Musafir kagak wajib, kecuali berangkatnya sesudah adzan subuh, baru wajib. Kalau dia ikut sholat Jumat, sah. Musafir itu kalau ikut sholat Jumat, sah. Kagak wajib. Berangkatnya Kemis, lari ke Demak, Jumat. Kagak wajib Jumat. Jumat boleh, dohor boleh. Bikin Jumat di Demak 39, ditambah dia 1. Kagak jadi. Karena musafir. Lawanan mustautin ada 2. Ada musafir, ada mukim. Jumatnya kagak wajib, kagak jadi. Budak sah Jumatnya, kagak wajib, kagak jadi. Musafir sah Jumatnya, kagak wajib bila berangkatnya sebelum adzan subuh, dan kagak jadi. Mukim kayak anak pondok, mukim atau orang merantau. Apa tuh yang disebut mukim? Orang yang netep 4 hari, dia niat minimal 4 hari. Kalau orang mondok itu udah bukan 4 hari, bisa 6 bulan, setahun, begitu. 4 hari aja. Kita netep di kebun mangga, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tuh udah 4 hari. Itu kalau kita udah 4 hari, besok Jumat, wajib Jumat, kagak jadi, tapi sah. Mukimin, kayak anak pondok, wajib Jumat, kagak jadi, dan sah. Begitu juga musafir yang adzan subuh. Berangkat tinggal di Depok, kerja di Sudirman, jadi tapi sah. Dia wajib Jumat, tapi kalau ada 39 orang ditambah dia, kagak jadi, tapi dia sholatnya sah. Tuh. Begitu juga musafir maksiat.
ke Surabaya mau korupsi, mau nyolong, apa aja deh, mau ke Doli, dia kagak tahu udah tutup. Begitu. Ini juga sama, wajib Jumat, kagak jadi dan sah. Kalau orang maksiat kagak ada kelonggaran. Kagak ada sama seperti orang yang berangkat Jumatnya sesudah azan, kagak ada kelonggaran tuh dispensasi tidak Jumat, enggak ada. Makanya sering kecelakaan itu Jumat. Jadi kalau kita Jumat pagi sesudah dan subuh, kudu ada di hatinya, gua mau sholat Jumat di kampungan. Harus ada. Jangan los aja. Kalau los aja berangkatnya dosa. Uang dia wajib Jumat. Termasuk orang yang penduduknya dikit. Ada 2 kampung. Sekarang bikin kampung baru. Lah belum 40. Maka dia wajib ngikut Jumat di kampung sebelah. Begitu, wajib. Kagak jadi ditambah dia uang lain kampungnya dan sholatnya dia sah. Begitu. Ibarat orang bikin komplek gede, masih dikit warganya ikut di kampung. Jangan langsung bikin. Sampai ketemu udah banyak baru udah boleh. Bikin Jumat karena udah nggak ketampung di kampungnya banyak. Begitu. Diatur. Oleh karena aturan Jumat itu kudu muslim, lawanan muslim kafir. Kafir ada 2. Ada kafir asli, ada kafir tidak asli. Tidak asli itu mantan muslim. Orang murtad, na'udzubillah min. Kalau orang murtad, maka dia wajib Jumat. Kagak jadi ditambah murtad. Dia kerjain kagak sah karena murtad. Kagak sah, kagak jadi, tapi wajib. Kalau enggak Jumat dosa. Begitu. Tapi kalau ngerjain kagak sah. Sebab syarat sholat Jumat kudu muslim. Kenapa dia wajib? Wajib, enggak gugur dari keyakinan itu. Dituntut untuk ngerjain Jumat, tapi tidak sah. Bagaimana kalau kafir asli? Emang dari kecil kafir, namanya aja tongseng, yang ada tong plastik. Ini tongseng, namanya juga. Ini mah kafir asli mah kagak wajib, kagak jadi, kagak sah. Wajib kagak, tambah dia kagak jadi, kagak sah. Oleh karena sholat Jumat itu kudu berakal, bagaimana kalau orang gila? Gilanya mah nyalon dewan kagak jadi. Ya pakai penyebabnya dah. Dia gila. Orang gila sama, kagak wajib, kagak jadi, kagak sah. Orang ayam pingsan sama. Ada orang ayam Jumat, udah kagak wajib, kagak jadi, kagak sah. Bagaimana kalau dia muslim, merdeka, laki-laki, balik, berakal, orang situ tuh sih, iya wajib, jadi sah. Kalau begitu tuh wajib, jadi sah.
kayak diganjel batu, puyeng banget. Bagaimana kalau kita sakit? Orang kayak begini nih kagak wajib Jumat. Karena dia sakit, palanya puyeng. Jangan dipaksa. Orang sakit paksa dorong-dorong, digotong-gotong, gak usah. Jumat aja. Begitu. Kagak. Tapi jadi kalau dia datang sakit maksain diri, jadi 39 tambah dia pas 40. Sah. Sholatnya dia enggak perlu dohor lagi. Padahal dia kagak wajib. Begitu. Kagak wajib. Bagaimana kalau perempuan? Kalau perempuan kagak wajib, kagak jadi, tapi sah. Perempuan ikut sholat Jumat boleh, nggak apa-apa. Kalau di kampung kita ditawain, kalau di Mekah mah paling getol dia. Duluan datangnya ya, diusir aja gak mau. Begitu. Jumat loh begitu. Kalau di kampungnya kagak begitu. Tuh, itulah dari kriteria singkatnya 40 orang ini kriterianya satu mustautin, berdomisili tetap. Ini harus ada. Jangan enteng hitung 40 orang palanya dihitung atu-atu. Bukan itu. Dalam bikin Jumat. Jadi Jumat itu enggak gampang. Begitu. Enggak gampang. Waduh, jangan-jangan di kampung kita, orang kampung kitanya udah pada kagak ada nih, udah minggir nih. Ke Parung, ke Pondok Cabe. Wah, tinggal dikit nih. Ya, bisa jadi. Begitu. Jumatnya bisa kagak sah. Ya, begitu. Nih masih banyak sih. Oh ya masih banyak jadi. Begitu. Tinggal kita lihat aja kayaknya. Wallahu a'lam. Udah segini aja. Yang banyak-banyak. Buat tanya jawab silakan. Baik. Apa? Enggak punya rumah. Ya dia wajib Jumat. Kagak jadi sah. Begitu. Gitu. Apanya? Iya ketemu hari Jumatnya aja. Sama kayak yang posnya banyak. Ini ada suasana di tempat saya kita mengadakan juga yang di pertanyaan saya ini kalau lihat termasuk pengantaran aslinya itu terakhir ini karena anak-anak itu kan dari berbagai daerah. Nah kita ada kejumpaan. Berapa? Ada 40. Oh enggak ada. Ya, anak-anak udah balik. Udah. Iya. Dia anak-anak mau banyak tuh. Orang Jakartanya banyak. Oh banyak. Ya banyak, ada 40-an. Oh lebih. Oh iya. Udah jadi aja. Iya. Enggak perlu. Kalau emang begitu. Wallahualam. Jadi yang batas musafir 4 hari tadi apakah termasuk hari masuk dan hari keluar? Di luar. Di luar hari berangkat. 6 hari total. Namanya 4 hari utuh. Sudah. Baik. Iya boleh. Terkait dengan persetujuan itu adabnya jadi positif.
Itu kadang-kadang ada yang sudah doa pakai angkatan. Itu bagaimana Ustaz? Yang kedua masalah saya takut. Saya kan takut. Apa namanya? Jalannya agak susah. Jadi di sini doang. Itu pasti yang betul. Iya, atur. Berapa malu Allah. Oh, iya, kalau begitu makanya kalau datang jadi dan sah, walaupun kagak wajib. Berapa? Nggak apa-apa dengan sholat Jumat. Ya malu. Iya baik. Iya nggak apa-apa. Kayak tadi yang puyang palanya tuh dipaksain juga ke masjid. Begitu. Nggak apa-apa. Jadi walaupun nggak wajib, dia nggak wajib. Begitu. Agama nggak maksa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Gitu. Enggak. Jadi tapi kalau kita maksain diri jadi dan sah. Adapun ngangkat tangan makruh, bagi khatib ngangkat tangan. Kalau doa makruh. Nanti kita bab sunah Jumat nanti. Baru aturan ini, belum kelar, baru 4. Masih ada 2 lagi. 2 lagi. 4. Begitu. Ini ngaji, saya cuma mau usul aja, biar lebih semangat. Bolehlah itu kitab Minhajul Abidin tuh diganti dengan kitab karya Syekh Nawawi juga, semacam komituyan kayak kalau pentas setahun juga yang kecil tapi hatam.